Jelangkung merupakan film horor yang dirilis tahun 2001. Film yang disutradarai Rijal Mantopani dan Jos Purnomo ini mengusung tema ritual mistis kuno dan legenda-legenda urban dari daerah di Indonesia. Film Jelangkung ini terkenal dengan tagline-nya yaitu datang tak dijemput, pulang tak diantar. Film ini menceritakan 4 sekawan yaitu Perdi, Gita, Gempol, dan Sony yang tinggal di Jakarta. Mereka selalu penasaran mencari pengalaman bertemu dengan makhluk halus. Mereka telah mendatangi berbagai tempat yang dikabarkan berhantu, tetapi tak kunjung menjumpainya. Lalu tersiarlah kabar bahwa ada sebuah desa bernama Angker Batu di daerah Jawa Barat, yang konon banyak mendapat kasus penampakan makhluk halus dan orang kerasukan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi ke desa itu. Setibanya di desa Angker Batu, semua terasa biasa-biasa saja, sampai mereka menemukan sebuah kuburan tanpa nama di tengah hutan. Kuburan itu sangatlah misterius, karena tidak diletakkan bersama kuburan-kuburan lain pada umumnya. Selama 3 hari mereka melakukan penelusuran di sana, tidak ada penampakan apapun. Itu membuat mereka putus asa dan memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Namun, pada malam terakhir, Sony yang menginginkan untuk memiliki ilmu gaib, diam-diam melakukan ritual jelangkung di kuburan misterius tersebut. Sony mulai menjalankan ritual sambil mengucapkan mantra. Kemudian, Sony menancapkan jelangkung tersebut, berharap ada sosok yang datang. Teman-temannya yang kesal mengetahui hal itu, tetapi mereka juga penasaran, ingin melihat reaksi boneka jelangkung. Setelah menunggu beberapa saat, mereka memaksa Sony untuk menghentikan ulahnya tersebut. Kecewa karena tidak ada reaksi dari boneka itu, Sony pun marah dan pergi meninggalkan teman-temannya, beserta boneka yang masih tertancap di kuburan misterius. Mereka pun akhirnya meninggalkan kuburan tersebut tanpa mencabut boneka jelangkung, tak menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada boneka jelangkung setelah mereka pergi. Setibanya di Jakarta, rentetan peristiwa aneh pun mulai terjadi kepada mereka. Tusuk Jelangkung adalah film horor Indonesia yang dirilis pada tahun 2003. Film ini merupakan sequel dari film Jelangkung karya Rijal Mantopani dan Jos Purnomo yang dirilis pada tahun 2001. Perusahaan film Rex Cinema menghadirkan film ini dengan menggandeng Dimas Djayadiningrat dan Ian Bahtiar sebagai sutradara. Hal yang menarik di film ini yaitu menonjolkan penataan musik dan nilai produksi seperti penggunaan efek suara, pengambilan gambar, dan lokasi syuting yang unik. Juga dibintangi aktor dan aktris yang masih sangat muda di kala itu, seperti Marcella Jalianti, Iqbal Rizanta, Dina Olivia, A.A. Gede Wipra, Thomas Nawilis, Samay Rijal, dan ada beberapa pemain dari film Jelangkung ikut bermain juga. Film ini ditanggapi dengan positif di pasar film horor Indonesia dan umumnya dianggap sebagai kemajuan teknologi dibanding film pendahulunya. Sedikit sinopsis dari film Tusuk Jelangkung yang akan Mimin sampaikan. Cerita ini dimulai saat Rea yang suka berpenampilan gotik meminta kekasihnya Jaki untuk melakukan ritual memanggil arwah jelangkung bersama para sahabatnya. Sahabat Rea, Pisi, Dudung, dan Unai sangat menentang ide iseng Rea tersebut. Mereka memperingatkan Rea tentang bahayanya jika seorang manusia memanggil arwah dari dunia lain. Tetapi Rea tidak mengacuhkan peringatan teman-temannya. Kakak Jaki, yaitu Julfikar, juga mengkritik habis-habisan ide Rea tersebut, mengingatkan nasib para sahabatnya dahulu, yaitu Perdi dan teman-temannya dari film Jelangkung yang gemar memburu hantu dan berakhir tragis tahun yang lalu. Tetapi, Rea tidak peduli sama sekali dengan peringatan Jul. Nah, berawal dari keisengan Rea menjadikan mereka berada dalam situasi mengerikan yang mengharuskan mereka kembali ke daerah Angker Batu untuk mengambil jelangkung yang masih tertusuk di kuburan misterius. Masih ingat kan bro and sis? Tapi cerita belum selesai. Tonton saja filmnya ya.
Karena di film ini kalian bukan hanya akan disajikan scene horornya saja, kalian juga akan mencari benang merah antara film jelangkung dan tusuk jelangkung. Juga kalian akan disajikan drama percintaan dan persahabatan yang begitu kental. Pengabdi Setan merupakan film horor Indonesia yang dirilis pada 28 September 2017 yang ditulis dan disutradarai oleh Joko Anwar. Film ini merupakan remake dari film yang berjudul sama pada tahun 1980 silam. Film ini telah ditonton oleh 4 juta penonton di bioskop per 7 November 2017, menjadikan film Indonesia terlaris tahun 2017 sejauh ini. Film ini rencananya juga akan ditayangkan di beberapa negara lain. Pada ajang Festival Film Indonesia 2017, film ini mendapatkan 13 nominasi dan berhasil memenangkan 7 di antaranya. Sedikit sinopsis yang akan Mimin bagikan. Cerita dimulai memperlihatkan tokoh utama yaitu Rini, yang tinggal di pinggiran kota Jakarta di sebuah rumah tua milik neneknya, yaitu Rahma Saidah, bersama ibunya Mawarni Suwono, bersama bapaknya Brown Pelarea dan ketiga adik laki-lakinya yaitu Tony, Bondi, dan Ian. Kisah dibuka dengan masalah finansial keluarga mereka yang kehabisan uang untuk biaya pengobatan sakit sang ibu. Penyakit yang begitu parah membuat Mawarni tak mampu menggerakkan tubuhnya dan hanya berbaring di tempat tidur. Untuk memanggil dan meminta bantuan, Mawarni harus membunyikan lonceng. Berbagai upaya telah dilakukan keluarga Rini untuk mendapatkan uang tambahan demi kesembuhan sang ibu, yang hampir 3,5 tahun jatuh sakit dan tanpa diketahui penyebabnya. Upaya keluarga untuk membuat sang ibu sembuh dari penyakitnya gagal. Setelah Rini menemukan sang ibu terjatuh di lantai kamarnya dan menghembuskan napas terakhir. Kematian Mawarni ternyata jadi awal dari teror di rumah keluarga Rini. Mereka didatangi oleh sosok yang menyerupai sang mendiang ibu. Tak lama berselang, sang nenek pun ditemukan meninggal dunia oleh Bondi tenggelam di sumur. Di kamar nenek, Rini menemukan sepucuk surat yang ditujukan kepada Budiman, dan Rini pun pergi mengantarkan surat itu ke rusun tempat tinggal Budiman bersama Hendra. Budiman memberitahu Rini bahwa ia adalah kawan neneknya dulu dan ia menceritakan bahwa dulu neneknya tidak menyetujui pernikahan orang tua Rini karena Mawarni adalah seorang seniman dan tidak bisa mempunyai anak. Karena itu, Mawarni pun dikatakan telah mengikuti sebuah sekte pemuja setan demi mendapatkan keturunan. Nah, mulai terkuakkan alurnya guys. Tapi, tonton dulu filmnya ya bro and sis. Selain serem banget, kalian akan disuguhkan peran lawas yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi perfilman saat ini. Kalian akan mendapatkan sensasi baru dalam menonton film horor. Sebelum Iblis Menjemput merupakan film horor Indonesia yang dirilis pada tahun 2018. Film ini disutradarai oleh Timo Cahyanto dan dibintangi oleh Chelsea Islan, Pevita Pierce, Samo Rafael, Hadijah Shahab, Ruth Marini, Karina Suwandi, dan Ray Saetapi. Film ini digarap oleh Timo Cahyanto yang sekaligus menjadi penulis skenario. Film yang dibintangi oleh Chelsea Islan dan Pevita Pierce ini menjadikan film horor pertama mereka sekaligus kolaborasi pertama dalam satu film. Keterlibatan Pevita dan Chelsea dalam film tersebut membuat Timo yakin karyanya kali ini akan berkualitas. Pasalnya, banyak yang memandang film horor merupakan film asal, yang penting seram saja. Keterlibatan mereka menandakan keseriusan cerita film horor. Film ini bermula ketika Lesmana, ayahnya Alpi, datang kepada seorang dukun misterius untuk membuat perjanjian dengan iblis, bahwa ia akan mendapatkan kesuksesan sebagai seorang pengusaha dengan menumbalkan istrinya. Setelah melakukan perjanjian, Lesmana pun segera meninggalkan istri serta putrinya yang masih kecil, yaitu Alfi. Istri Lesmana yang sudah ditumbalkan pun bunuh diri dengan misterius yang disaksikan oleh Alfi dan meninggalkan luka misterius di lengannya. Sedikit catatan dari Mimin.
Sejak menggelar gala premier, film ini mendapatkan pujian dari banyak penggemar film di Indonesia. Kalian akan disajikan kengerian yang gila. Bukan hanya dari visual dan audionya saja, tapi film ini memasukkan genre gore, yaitu pembunuhan sadis yang berfokus pada efek darah. Bisa-bisa bikin kalian jadi ngilu. Mimin saranin buat kalian wajib nonton film ini, oke?